Kalau saya mengikuti saja yang mulia. Penuntutnya meminta untuk dianggap tidak terbatas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 3 Desember 2024 menggelar sidang putusan kasus sumpah palsu yang terdakwa adalah pengacara senior Ike Farida. Dalam amar putusannya, Ike Farida divonis 5 bulan penjara. Terdakwa pun langsung mengajukan banding. Ike Farida menjadi terdakwa dalam kasus sumpah palsu dan sidang putusan perkara sumpah palsu kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut selama 1 tahun 6 bulan penjara. Dari hasil putusan itu, Ike Farida pun langsung mengajukan banding. Terima kasih. Hari ini adalah putusan dan sayangnya majelis hakim dan bahkan menyatakan bahwa saksi yang lain mendukung keterangan tersebut, padahal tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa. Jaksa hanya menuntut bahwa saya melakukan tindak pidana 242 ayat 1 yaitu sumpah palsu, tapi majelis hakim menambahkan dengan dakwaan kedua yaitu ada pasal 455 ayat 1 ke 1 tentang penyertaan. Penyertaan padahal seluruh ahli mengatakan kalau namanya penyertaan tuh nggak bisa sendirian, harus berdua. Jadi tadi kami menyampaikan, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh para penasihat hukum saya. Cuman yang jelas saya menyayangkan bahwa ini adalah bagian dari mafia peradilan. Saya harus katakan itu dan demi Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan banding meskipun hukumannya dikatakan mungkin ringan, tapi tidak, saya tidak bersalah. Dari awal pertimbangan hakim menunjukkan seolah-olah terdakwa ini adalah sebagai orang yang menyuruh saksi Nurindra untuk melakukan sumpah palsu. Faktanya di persidangan jelas tidak ada surat kuasa untuk melakukan sumpah tersebut. Kemudian ada bukti yang tidak disampaikan dalam persidangan oleh majelis hakim yaitu terkait surat tanggal 24 di mana saksi Nurindra mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan bukti mafhum hanya satu, yaitu surat akta perjanjian. Dengan dasar itulah kemudian yang diketahui oleh terdakwa. Tapi kemudian dalam melakukan sumpah novum dia mengajukan lagi 2 yang tidak diketahui. Itu yang pertama. Kedua, perkara ini sebenarnya sudah jelas ada putusan jurisprudensi Mahkamah Agung 609 K tahun 2016 yang menyatakan bila seseorang melakukan sumpah penemu novum dan ternyata novum tersebut sudah pernah diajukan di dalam persidangan sebelumnya, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana karena itu merupakan hak perdataannya. Itu jelas ada jurisprudensi. Sebelumnya, Ike Farida diketahui melakukan jual beli apartemen di kawasan Jakarta Selatan dengan pengembang bernama PT Elite Prima Hutama. Ike Farida saat itu membeli apartemen secara tunai, namun pengelola tidak mau memberikan unit yang sudah dibeli tersebut. Selain itu, Ike Farida juga dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan sumpah palsu dan pada Selasa 3 Desember 2024, Ike divonis Pengadilan Negeri Jakarta dengan pidana penjara 5 tahun.
Sementara itu pihak Ike mengaku telah banyak menerima surat rekomendasi termasuk dari Kapolri yang menyatakan pasal 242 tentang sumpah yang dituduhkan tidak bisa disangkakan kepada Ike Farida.